Mohon maaf teman-teman, saya lupa menyalakan mic saya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Kita akan belajar di bab kedua dan kita nanti akan belajar tentang conjunction atau kata hubung, gitu ya. Nah, saya juga mohon maaf karena hari Jumat malam kemarin saya KO, jadi baru bisa mengganti kelasnya hari ini untuk sesi malam maksud saya, gitu ya, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas langsung. Nah, jadi conjunction atau kata hubung itu seperti namanya ya, teman-teman. Fungsinya di kalimat dia adalah sebagai menghubungkan, sebagai penghubung atau konektor. Nah, apa yang dihubungkan? Yang dihubungkan adalah subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Jadi sebenarnya di dalam kalimat subjek predikat itu muncul lebih dari satu sebenarnya tidak apa-apa. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya kita akan membutuhkan conjunction jika kalimatnya itu memiliki lebih dari satu subjek predikat. Jadi misalkan kalau subjek predikatnya ada dua, maka kita butuh satu conjunction. Kalau misalnya subjek predikat ada tiga, maka kita butuh dua conjunction. Kalau misalnya subjek predikat ada empat, maka kita butuh tiga conjunction. Seperti itu dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah jadi sekali lagi kalimat itu tidak membutuhkan conjunction. Dia membutuhkan conjunction hanya ketika teman-teman menemukan nantinya subjek predikatnya itu lebih dari satu karena fungsi conjunction itu menghubungkan minimal dua subjek dua predikat gitu ya teman-teman. Jadi seumpama kalau teman-teman menemukan di soal itu susunannya berupa conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat, berarti teman-teman harus carikan satu predikat lagi ya yang hilang. Kemudian misalnya teman-teman menemukan di soal itu susunannya adalah subjek predikat titik-titik subjek predikat. Nah, berarti di titik-titik titik itu harus dicarikan conjunction sebagai konektornya ya, teman-teman. Dan kemudian maaf teman-teman. Jadi kalau misalnya ada subjek predikat conjunction titik-titik, maka harus dicarikan subjek dan predikat satu lagi. Nah, sebenarnya konsep penggunaan conjunction ini kurang lebih seperti ini. Jadi segampang ini sebenarnya ya, teman-teman. Nah, tantangannya teman-teman nanti adalah di vocab. Sekali lagi ya, di hari pertama kemarin waktu perkenalan sudah saya sampaikan, di TOEFL ini yang paling penting buat teman-teman adalah memperkaya vocab. Ya, jadi teman-teman nanti menentukan kata apa aja yang termasuk ke dalam conjunction. Tentunya teman-teman nanti akan membutuhkan kamus untuk memastikan gitu ya, supaya lebih pasti apakah tebakan teman-teman itu conjunction atau bukan seperti itu. Dan kalau masih ketika kita masih belajar atau latihan tidak apa-apa buka kamus teman-teman, tapi ditulis ya. Kalau sudah tes tidak boleh seperti itu. Jadi kesempatan kita hanya ketika latihan saja. Itu ya teman-teman. Nah, masalahnya adalah conjunction sendiri atau kata hubung itu ada dua jenis atau terbagi menjadi dua golongan, teman-teman ya, atau dua kategori. Yang pertama, ada conjunction itu yang dikategorikan sebagai conjunction fanboys. Sedangkan ada juga conjunction yang dikategorikan sebagai conjunction yang selain fanboys. Fanboy sendiri itu cuma singkatan ya sebenarnya dari for, and, nor, but, or, yet so. Nah itu huruf awalnya diambil supaya mudah itu dijadikan fanboy seperti itu. Jadi ada 7 anggota keluarga fanboys teman-teman. Yaitu for artinya karena. Oke. Kemudian and artinya dan. Nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Nah, di sini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa for yang di conjunction itu artinya karena ya, teman-teman, bukan yang artinya untuk. Karena for ini punya kelas kata lain yang artinya untung, dia adalah preposisi, teman-teman ya, bukan conjunction. Sedangkan for yang conjunction itu artinya karena, seperti itu. Oke, kemudian kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris, kemudian dicek di kamus itu adalah conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so. Semuanya masuk ke dalam yang selain fanboys. Dan ada banyak sekali teman-teman conjunction itu ya. Dan saya nanti mohon kalau teman-teman menemukan kata-kata yang termasuk conjunction, mohon dicatat di buku catatan teman atau koleksi vocabnya teman-teman supaya tidak hilang. Karena kalau cuma diingat, saya jamin pasti lupa atau hilang. Seperti itu. Nah, contoh untuk conjunction yang selain fanboys, yang pertama ada kata because atau since, artinya karena, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh-contoh berikutnya, saya ingin menyebutkan satu vocab lagi yang
perlu teman-teman perhatikan karena ini artinya sama tapi kelas katanya beda ya, teman-teman. Yaitu because of. Nah, hati-hati dengan kata because of ini, teman-teman. Because of, walaupun artinya sama-sama karena ya, tapi kelas katanya adalah preposition. Oke, jadi kalau because saja itu conjunction, tapi kalau because of, ada of-nya, itu adalah preposition. Itu satu kata. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, because of dengan because saja, itu beda. Oke, kemudian berikutnya, kita punya when, once, sama us, artinya ketika. Kemudian ada where artinya di mana. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin di contoh bab pertama ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Oke, tidak ada kata tanya di soal structure TOEFL atau kalimat tanya di soal structure TOEFL nggak ada. Makanya kalau teman-teman menemukan kata tanya atau 5W1H, anggap itu sebagai conjunction. Oke. Kemudian berikutnya ada which, who, dan that yang artinya yang. Nah, di sini saya tebelin ya, teman-teman, karena ada penggunaan khusus atau penggunaan unik yang nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Kemudian berikutnya ada that itu juga bisa punya arti bahwa. Kemudian ada while artinya sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau sembari. Kemudian ada every time, whenever artinya kapanpun, although sama kayak even though ataupun though saja ya yang nggak pakai all nggak pakai even itu adalah conjunction ya teman-teman artinya meskipun. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda sekali lagi 5W1H dianggap conjunction ya teman-teman. Nah kalau whose ini harus ada benda setelahnya. Nah nanti artinya yang benda itu misalkan kalau whose daughter yang anak perempuannya misalnya whose car yang mobilnya, whose wife yang istrinya dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ada the way, ada how, ada us, artinya sebagaimana, dan masih banyak lagi. Tidak cukup kalau kita sebutkan dalam satu meeting ya, teman-teman, karena ada banyak sekali jenis conjunction. Nah, itu tadi adalah conjunction, ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, kenapa harus ada fanboys dan selain fanboys? Kan dua-duanya sebenarnya sama-sama conjunction. Kenapa harus dikategorikan menjadi yang berbeda? Ya kan, kenapa nggak dijadiin satu aja atau dicampur aja? Nah, jadi gini teman-teman, ada perbedaan penggunaan dari conjunction fanboys sama selain fanboys. Gitu ya, walaupun sama-sama menghubungkan ya teman-teman, cuman ada penggunaan yang berbeda. Perbedaan yang pertama adalah pada penempatannya di dalam kalimat. Untuk conjunction fanboys, tempatnya itu tidak boleh di awal kalimat. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya menemukan titik-titik di paling depan, kemudian di soal itu terdiri dari dua subjek, dua predikat. Kan artinya kita butuh conjunction ya, teman-teman. Otomatis teman-teman harus carikan conjunction yang selain fanboys. Karena fanboys hanya bisa diletakkan di tengah kalimat, nggak boleh di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL gitu ya, teman-teman. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, itu boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat. Ya, seperti itu. Jadi nanti pola kalimatnya, maaf teman-teman. Pola kalimatnya kalau misalnya conjunction fanboys itu menghubungkan dua SP atau dua subjek predikat ya. Itu nanti bentuknya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya kan tadi boleh pindah-pindah ya, teman-teman boleh di awal, boleh di tengah, itu nanti ada tiga kemungkinan. Sebenarnya ada satu lagi, tapi itu materi kita hari ke-10 nanti, teman-teman ya. Untuk yang saat ini yang perlu teman-teman ketahui adalah tiga bentuk ini ya. Yang pertama adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir, kenapa fanboys kok dibedakan dari selain fanboys adalah bahwa conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction fanboys, pastikan dulu teman-teman. Apakah fanboysnya itu menghubungkan dua SP atau bukan? Atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang setara atau parallel structure namanya teman-teman kalau di buku ya. Jadi struktur yang menghubungkan yang sama misalnya subjek dengan subjek saja.
Nah, predikatnya cuma satu misalnya. Atau kebalikannya, misal subjeknya cuma satu, predikat dengan predikat itu dihubungkan dengan fanboys gitu ya. Atau misalnya subjek predikatnya cuma satu, objeknya yang dua gitu ya. Atau lain-lain. Nah, jadi fanboys ini bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama gitu ya teman-teman. Contoh nih, fanboys yang menghubungkan subjek predikat dulu ya. Misalnya nih, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, karena itu kan subjek predikatnya sama-sama I love ya, teman-teman. I love ini bisa kita sebutkan sekali saja atau kita ringkas saja. Ya, nanti jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam kalimat ini ada satu conjunction atau satu konektor yaitu konektor and, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi kalimat ini hanya memiliki satu subjek predikat, yaitu predikatnya love, subjeknya adalah I, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Contohnya ini yang dihubungkan adalah tiga objek, teman-teman. Objek pertama adalah apple, objek kedua adalah oranges, objek ketiga adalah mangoes. Nah, ini dianggap satu aja kalau teman-teman menemukan seperti ini gitu ya karena dia dihubungkan dengan and. Jadi kalau ditanya objeknya mana objeknya apples, oranges, and mango seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah itu adalah keunikan conjunction fanboys. Kenapa dia dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain. Sedangkan untuk conjunction yang lain yang selain fanboys dia hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi kalau teman-teman mau memasukkan conjunction yang selain fanboys pastikan subjek predikat lebih dari satu. Itu ya, kalau cuma satu subjek predikat ya pasti teman-teman tidak membutuhkan conjunction terutama yang selain fanboy seperti itu. Contoh teman-teman, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka adalah sumber vitamin A misalnya ya teman-teman. Di sini subjek predikatnya ada dua, subjek pertama adalah I, subjek kedua adalah they. Kemudian predikat dari I adalah love. Predikat dari they adalah are ya teman-teman. Nah karena subjek predikatnya ada dua di situ dihubungkan pakai satu conjunction yaitu because. Nah conjunction ini yang disebut selain fanboys tadi karena dia selain for and nor but or yet so. Itu ya teman-teman. Nah itu tadi adalah materi tentang conjunction yang perlu teman-teman ketahui ya untuk mempelajari atau mengerjakan soal structure TOEFL. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman ya. Caranya seperti yang kita pelajari di hari pertama, teman-teman harus pastikan bagian kalimat yang harus ada itu ada atau tidak di soalnya. Kalau tidak ada harus dicarikan, kalau ada berarti sudah cukup. Gitu ya. Nah, caranya sama, yang paling gampang dicari predikatnya dulu, di situ ada kata occurred ya, teman-teman. Kemudian subjek dari kata occur adalah a power failure. Kemudian cari ke belakang lagi siapa tahu ada predikat lagi. Ternyata ada predikat lagi verb 2 yaitu went, teman-teman. Nah, kemudian subjek dari went di situ adalah kata benda the lamps. Nah, karena kalimatnya nanti memiliki dua subjek, dua predikat, berarti kita membutuhkan conjunction sebagai konektor. Nah, di pilihan A, B, C, D, conjunction itu cuma satu. Adakah yang masih ingat, teman-teman? Antara A, B, C, D tadi yang conjunction yang mana? Ya, betul sekali, teman-teman. Yaitu yang Bravo. Oke, kalau yang Alpha, then itu keluarganya kata sorry, dia adalah kata keterangan. Maaf ya, teman-teman. Then itu adalah kata keterangan dan kita tidak bisa menggunakan kata keterangan untuk menghubungkan dua SP dalam satu titik itu nggak bisa. Gitu ya. Yang Charlie sama yang Delta pun juga sama, teman-teman. Later sama next kalau kita cek di kamus itu kelas katanya kalau nggak adjektif ya adverb. Kalau nggak kata sifat ya kata keterangan seperti itu. Kita butuhnya conjunction. Nah, satu-satunya conjunction tadi adalah yang so ya, itu keluarganya fanboys tadi, teman-teman. Dan fanboys itu kalau dia menghubungkan dua SP harus ada satu koma minimal di sebelumnya. Sebelumnya pas ya, teman-teman.
Nah, jadi nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi kalau diartikan, sebuah korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, caranya sama teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Nah, kalau kita cek di situ ada predikat yaitu was ya, teman-teman. Nah, titik-titiknya kan di sebelumnya predikatnya, berarti sudah fix kita membutuhkan subjek. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek ya. Pastikan dulu ada predikat lagi nggak? Karena siapa tahu kalimat ini adalah kalimat majemuk ya, atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat. Kalau ditarik ke belakang, nah ternyata ada verb 2 di situ teman-teman. Ya, ada ed itu verb 2. Kemudian subjeknya adalah I. Nah, karena nanti subjek predikatnya itu kan ada dua ya, otomatis kita juga membutuhkan conjunction. Karena titik-titiknya di depan sendiri, kita carikan yang selain fanboys. Jadi, tugas teman-teman di sini mencari conjunction terus diikuti subjek. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang conjunction kemudian diikuti subjek yang mana, teman-teman? Iya, betul. Ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ conjunctionnya adalah since, artinya karena, kemudian diikuti oleh subjek yaitu he, itu kata ganti atau pronoun. Ya, teman-teman. Kalau yang alpha hanya ada subjek, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kita juga butuh conjunction. Kalau yang Bravo cuman ada conjunction, nggak ada subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Kita juga butuh subjek ya. Kalau yang Charlie cuman ada subjek kata benda ya, nggak ada conjunction sebelumnya nggak bisa. Nah, fix jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi dan penjelasan singkat tentang conjunction atau konektor, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan, boleh di-unmute teman-teman. Silahkan, Miss Mutia, boleh di-unmute, Miss. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya terkait dengan eh, contoh untuk conjunction yang non-fanboy sebelumnya telah dijelaskan. Yang slide selanjutnya, maaf. Oh, slide selanjutnya. Iya, Ini, Miss. iya itu kan ada contoh bentuknya ya. Eh, Kalau misalnya untuk contoh yang selain fanboy di bentuk yang kedua itu boleh tolong dijelaskan ya, kebetulan saya belum terbayang. Oke, baik. Iya, Mungkin contoh, terima Miss ya. kasih. Oke, Iya, maksudnya. Oke, jadi kita contohkan untuk bentuk kalimat yang menggunakan selain fan voice, yang mana conjunction-nya itu di setelah subjeknya, teman-teman. Contohnya gini, orang yang kamu telepon atau orang yang saya telepon barusan adalah Mr. P, misalnya. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris kan, teman-teman, the person yang itu pakai that ya, teman-teman. That I barusan itu pakainya just. I just called was Mr. P. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita analisa ya, teman-teman. Subjeknya adalah kata the person. Kata benda ya, di depan sendiri. Nah, setelah the person itu bukan diikuti predikat langsung. Tapi itu ada conjunction dulu, yaitu that. Jadi the person that I just called was Mr. P. Nah, di situ setelahnya that conjunction kan ada subjek lagi I, predikat called, kemudian ada predikat lagi yaitu was. Itu was-nya itu predikat dari the person. Seperti itu. oke, noted sudah eh, Oke. terbayang. Terima kasih. Oke, dapat ya, Miss. Nah, jadi kurang lebih contohnya untuk pola kalimat kedua penggunaan conjunction selain fanboys kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, that's good question, Miss Mutia. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan, Miss Livia. Boleh di-unmute, Miss. Halo, Mr. P. Sebelumnya aku Livia, mau nanya terkait conjunction di sini verb yang digunakan itu
lebih ke verb satu, 2, 3, atau bagaimana ya? Itu aja, terima kasih. Oke, nah jadi ini penggunaan verb ya teman-teman. Nah jadi gini, untuk penggunaan verb itu sebenarnya ada beberapa conjunction itu yang menentukan teman-teman ya. Eh, ada juga yang tidak penting. Maksudnya itu ada yang mengharuskan misalnya setelahnya harus apa. Ada juga yang tidak. Jadi gampangnya gini teman-teman, conjunction atau penggunaan verb di dalam kalimat itu tergantung konteks yang ingin kita pakai. Jadi kalau misalnya nih, dan konteks dalam bahasa Inggris yang perlu teman-teman pahami sebenarnya hanya ada dua. Ya, karena kalau kalau teman-teman mengikuti tenses yang mana ada 16 itu pun hanya aktif dan positif ya teman-teman. Belum yang negatif nanti jadi 32 bentuk kalimat. Belum yang kalimat tanya nanti ada 32 berarti tambah 16 48. Belum yang dipasifkan teman-teman. Nah 48 tambah 48 berarti ada 96 pola kalimat di dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi akan jadi sulit sekali. Nah jadi gini, gampangnya penggunaan kata kerja adalah teman-teman bagi menjadi dua aja ya. Yang pertama adalah present. Present itu fakta ya teman-teman. Fakta itu maksudnya gini, nah banyak orang yang bingung fakta itu maksudnya gimana. Fakta itu sesuatu yang tidak diikat waktu, teman-teman. Contoh nih, eh, makhluk hidup atau manusia bernafas menghirup oksigen. Itu kan tadi nggak ada keterangan waktunya ya, teman-teman. Nah, tapi itu dari dulu hingga kiamat nanti manusia hidup menghirup oksigen. Nah, itu yang disebut dengan fakta. Manusia adalah makhluk sosial. Kapan? Ya selamanya dari dulu hingga hari kiamat. Nah, itu yang disebut dengan fakta, teman-teman. Ya, tanaman berfotosintesis, membutuhkan air dan sinar matahari misalnya. Nah, itu juga fakta gitu ya, present namanya. Tapi ada juga kejadian itu yang cuman terjadi sekali di satu titik di masa lalu atau lampau seperti itu. Nah, kita nyebutnya past. Nah, sekarang kata kerja yang dipakai ya, teman-teman. Kalau yang kita omongkan itu adalah fakta atau terjadi selamanya, teman-teman ya, terjadi dari dulu sampai hari kiamat, itu pakainya verb satu atau verb SIS, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya jamak ada S-nya biasanya ya, maka pakainya verb satu. Kata bendanya sudah ada S-nya, maka kata kerjanya jangan dikasih S. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kata bendanya atau si subjek itu ada S-nya alias dia jamak, maka pakai verb, sorry, kebalik. Kalau misalnya kata bendanya itu tidak pakai S, berarti dia tunggal ya, teman-teman. Maka yang dipakaikan S adalah kata kerjanya. Seperti itu. Itu cara gampang mengingat penggunaan verb satu verb SIS di dalam kalimat gitu ya. Nah, kalau misalnya lampau itu kata kerja yang dipakai cuma satu yaitu verb dua seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman pahami di sini. Terus hubungannya dengan conjunction seperti yang ditanyakan Miss Liva tadi, ya kan tadi saya menyebutkan ada beberapa conjunction ya, teman-teman yang memang harus diikuti beberapa eh, apa namanya kata kerja khusus. Contoh nih teman-teman. Kita punya conjunction since yang artinya sejak, bukan yang artinya karena ya. Kalau since yang artinya karena bebas, boleh diikuti present, boleh diikuti past, teman-teman. Ya, tapi kalau since yang artinya sejak, itu sudah dipastikan setelahnya pasti diikuti oleh simple past atau past lah, lampau ya, verb 2 kata kerjanya nanti. Jadi subjek, kemudian predikatnya verb 2. Karena namanya sejak itu ya sejak lalu ya, teman-teman. Gitu. Jadi misalnya nih, eh, saya em, misalnya nih, saya mengerti bahasa Inggris sejak eh, bertemu Mr. P kemarin. Nah kan sejaknya itu bertemu Mr. P kemarin, berarti kan kemarin lampau teman-teman bertemunya itu. Jadi makanya setelah sejak itu verbnya verb 2. Contoh lagi, kalau kita pakai after artinya setelah. Setelah itu, kalau ini formal ya teman-teman, kalau atau baku, itu pasti predikatnya itu menggunakan sudah. Nah, sudah itu dari keluarganya have, teman-teman. Entah itu have, entah itu has, entah itu had. Yang mana nanti diikuti oleh verb 3. Seperti itu. Gitu ya. Nah, cuman ini sangat sedikit. Itu nanti sebenarnya hubungannya di materi hari ke-10. Nanti di hari ke-10 itu kita akan belajar CSP, teman-teman. Conjunction Subject Predikat yang namanya anak kalimat. Nah, anak kalimat itu salah satunya itu berfungsi sebagai keterangan waktu. Ya, contohnya ketika saya memandangmu, misalnya.
Nah, ketika saya memandangmu itu kan susunannya conjunction ketika subjek saya memandang predikat. Mu itu objeknya, teman-teman. Objek itu nggak wajib ya, jadi nggak terlalu penting gitu. Jadi ketika saya memandangmu itu ada conjunction subjek predikat, tapi fungsinya karena ketika itu menunjukkan hubungan waktu atau keterangan waktu. Itu kalau ditanyakan nanti pakai kapan. Kapan kamu berdebar-debar? Saya berdebar-debar ketika saya memandangmu. Misalnya, ya teman-teman. Jadi eh, sekali lagi untuk kata kerja itu disesuaikan dengan konteks. Dan konteks dalam bahasa Inggris ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi sekali lagi eh, jangan mempersulit diri teman-teman. Cukup dua aja yang perlu teman-teman pahami yaitu present sama past. Present pakainya verb satu atau verb SIS, kalau lampau pakainya verb 2. Seperti itu, Miss. Gimana Miss Olivia? Jadi gini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena conjunction ada banyak sekali teman-teman dan itu masalah vocab. Saya yakin teman-teman nanti ketika latihan, pasti teman-teman entah itu menimbulkan pertanyaan, maksudnya ketika nemu soal gitu ya, teman-teman pasti ada pertanyaan. Kalau nggak gitu teman-teman menemukan sesuatu yang baru. Nah, itu cara belajar vocab, teman-teman. Jadi bukan hafalan ya, tapi hajar latihan, dapatkan perbanyak apa kosakata. Misalnya kalau bab conjunction perbanyak conjunction, misalnya teman-teman menemukan since, oh kok diikuti lampau, berarti since-nya ini adalah artinya sejak. Misalnya seperti itu. Oh, since kok diikuti verb SES. Oh, sudah dipastikan since-nya ini artinya karena. Seperti itu. Gitu ya, Miss? Maaf, tolong beserta contoh kalimatnya, Sar, tentang present yang present sama lampau, gitu ya. Oke, contohnya sebentar. Ini yang present saja atau yang pakai conjunction atau yang present sama past dulu ya. Contohnya present itu tadi, teman-teman. Tanaman itu atau gini yang gampang ya. Ikan itu berenang. Nah, itu kan bahasa Inggrisnya a fish swims. Kapan sih ikan berenang, teman-teman? Ikan kan berenang dari dulu sampai hari kiamat itu pasti berenang ya. Atau kalau jamak, ya kita bilangnya fish. Jamaknya ikan itu juga fish ya, teman-teman. Jadi fish, swim. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau verb 2, misal ya, teman-teman, eh, misalnya gimana ya, teman-teman? Contohnya adalah eh, seekor ikan kemarin terbang, misalnya. Kan biasanya ikan kan berenang ya, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman melihat kemarin itu seekor ikan itu ada terbang gitu. Nah, teman-teman bilangnya karena ngomongnya hanya kejadiannya kemarin ya, kita bilangnya a fish. Nah, verb 2 atau bentuk lampau dari terbang itu pakai a ya, teman-teman, swam. Jadi a fish swam yesterday. Seperti ini, Mister. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman karena di sini hujan kemungkinan nanti akan ada gangguan koneksi. Ini sudah sering sekali. Jadi saya jaga-jaga kalau tiba-tiba nanti koneksinya ada gangguan teman-teman. Gimana Mister Jian apakah sudah dapat untuk contohnya? Oke, nah ini contoh yang lampau ya pakai verb 2 teman-teman. Ini yang present pakai verb SYS atau verb satu. Nah, jadi untuk verb ini kalau di TOEFL structure kalau teman-teman ingin ngincer LPDP ya atau yang TOEFL tes TOEFL ITP resmi jenis apa namanya penggunaan tenses ini tidak terlalu penting. Ya yang penting cuma present sama pas saja, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau yang kayak perbedaan-perbedaan setiap verb misalnya verb SIS kapan, verb satu kapan, verb 2 kapan itu jarang sekali ditanyakan. Yang penting teman-teman tahu itu predikat atau bukan seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu kita ke latihan soal buat teman-teman ya. Sebelumnya saya mau izin untuk meng-unmute supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus atau konsentrasi untuk mengerjakan latihannya. Nah, di sini ada satu soal, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Di situ ada began itu verb 2, teman-teman. Subjeknya adalah agriculture. Kemudian ada conjunction that, ya kan? Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, padahal di situ ada satu conjunction. Di dalam kalimat, kalau kita mau memasukkan conjunction seperti ini, maka dipastikan harus ada lebih dari satu subjek predikat. Nah, di situ subjek predikatnya cuma satu, artinya kita membutuhkan satu lagi subjek dan predikat. Dan betul saja, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Karena kalau yang Bravo tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi, yang Charlie cuma ada subjek, tidak ada predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang delta hanya ada subjek, tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, it is believed that agriculture began in the Fertile Crescent about 10,000 years ago. Dipercaya bahwa pertanian berawal di Fertile Crescent sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Ada juga alpha ternyata ya. Baik, kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikatnya dulu. Di situ ada kata vapor. Oh, sorry. Maksud saya adalah mix ya, teman-teman. Vapor itu kata benda maksud saya. Nah, subjeknya itu ada sulfur dioxide and water vapor. Itu uap air. Kalau kata kerjanya itu vaporize. Maaf, teman-teman. Kemudian di situ di depan sendiri ada conjunction selain fanbase yaitu when ya. Berarti kita membutuhkan satu subjek predikat lagi di sini karena ada conjunction selain fanbase. Oke. Nah, kalau yang alpha ada conjunction satu lagi, ini pemborosan conjunction, teman-teman. Kalau di kalimat itu ada dua conjunction, maka subjek predikat harus ada tiga. Ya, sedangkan kalau kita masukkan yang alpha, predikatnya cuma dua. Jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada subjek droplets ya. Kemudian predikatnya adalah form. Kemudian yang Charlie tidak ada predikatnya, cuman ada subjek di situ. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tapi ada satu conjunction lagi. Sekali lagi, kalau di dalam kalimat conjunction itu ada lebih dari, misalnya ada dua gitu ya, maka subjek predikat harus ada tiga, teman-teman. Sedangkan di soal kalau kita masukkan yang delta, subjek predikatnya cuma ada dua. Jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, when sulfur dioxide and water vapor mix in the atmosphere, droplets of sulfuric acid form, maaf, contributing to acid rain. Jadi ketika belerang dioksida dan juga uap air itu bercampur di atmosfer, rintik-rintik eh, apa namanya ya asam sulfur itu terbentuk yang berkontribusi terhadap hujan asam atau yang berkontribusi terhadap hujan asam seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, kita belajar ya teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Di situ ada kata create. Subjeknya adalah paper mills, teman-teman.
Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, yang ada di sini adalah conjunction yang menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu fanboys, teman-teman. Di sini yang dihubungkan itu adalah objek dari kata collecting, chipping. Nah, otomatis setelahnya juga harus dimasukkan gerund atau verb ing yang fungsinya sebagai noun. Ya, intinya verb ing gitu, teman-teman. Karena sebelumnya kan verb ing ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, betul sekali. Kalau yang Charlie itu ada predikat lagi, padahal tidak ada conjunction penghubung dua SP. Ya, kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi, sekali lagi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau yang alpha 2 verb 1 itu berbeda dengan gerund ya. Gerund itu fungsinya sebagai noun, kata teman-teman, kata benda ya. Fungsinya di sini kata bendanya sebagai objek dari preposisi by yang nantinya dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Sedangkan to verb 1 itu sudah keterangan sendiri karena itu kan juga preposisi to-nya itu teman-teman. Ya, jadi nanti nggak bisa nggak sama yang dihubungkan. Sedangkan fanboys harus menghubungkan yang paralel atau setara. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca by collecting, chipping, and grinding wood, paper mills create pulp for manufacturing. Jadi kalau diartikan dengan mengumpulkan, mencacah, dan juga menggiling kayu, pabrik kertas itu menciptakan bubuk pulp itu bubuk bubuk kertas itu ya teman-teman untuk manufaktur seperti itu. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Sepertinya semua menjawab. Ada juga jawaban bravo. Oke, mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata transport ya, teman-teman. Transport memang bisa menjadi kata kerja. Tapi di sini dia tidak mungkin adalah kata kerja. Kenapa kok tidak mungkin? Karena seumpama atau seandainya dia kata kerja, maka dia adalah verb satu, teman-teman. Nah, verb satu itu dipakai ketika subjeknya jamak atau ada s kata bendanya. Sedangkan subjeknya kan set aja, teman-teman. Ya, getah seperti itu. Yang mana dia tunggal atau kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal, teman-teman. Jadi harusnya transports gitu ya, bukan transport. Jadi ini bukan kata kerja, ini kata benda. Artinya adalah pengiriman atau apa ya? Set transport itu maksudnya adalah penyebaran maksudnya gitu ya, teman-teman. Nah, predikatnya adalah di kata kerja provides. Subjeknya tadi self transport itu ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, teman-teman. Titik-titik terletak di antara para objek, yaitu water, air ya. Kemudian minerals, titik-titik ada fanboys. Nah, di sini juga ada kata benda molecules ya. Signalingnya itu kata sifat saja, teman-teman. Otomatis di sini juga harus kata benda ya, fanboys, teman-teman menghubungkan yang setara ya. Air, mineral. Nah, di sini juga harus kata benda. Nah, yang alfa itu kata benda, jadi kemungkinan bisa. Kalau yang bravo tidak bisa, teman-teman. Nutritious, kalau teman-teman menemukan aus-aus, itu adalah kata sifat atau adjektif. Misalnya dangerous, gitu ya. Misalnya superstitious, dan lain-lain itu adalah kata sifat. Sedangkan yang dihubungkan di sini adalah kata benda, teman-teman ya. Jadi water, minerals, signaling molecules, seperti itu. Jadi yang bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie nutritionist itu juga kata benda ya, teman-teman. Cuman beda dengan kata benda yang sebelumnya disebutkan. Water itu air, dia benda selain manusia atau benda mati. Mineral juga sama, itu benda mati. Molekul penanda itu juga benda mati, teman-teman. Sedangkan nutrisionis itu adalah ahli nutrisi. Memang kata benda, tapi dia kata benda manusia. Nanti tidak nyambung atau secara makna tidak dapat gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran dengan ali, ali seperti ini, ly ya akhirannya,
Itu adalah kata keterangan, teman-teman ya. Dan kata keterangan di sini tidak bisa karena yang dihubungkan kata benda. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, subtransport in xylem and phloem provides plant tissues with water, minerals, nutrition, and signaling molecules. Jadi eh, apa ya? Subtransport itu perpindahan getah, maksudnya gimana ya? Atau sirkulasi getah di dalam xilem dan phloem itu memberikan jaringan tanaman, air atau menyediakan jaringan tanaman itu air, mineral, nutrisi dan molekul-molekul penanda seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, Delta ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada katakan V, subjeknya lectures ya. Kemudian di situ ada predikat lagi yaitu can offer, subjeknya yang belum ada tapi di situ sudah ada conjunction penghubung dua SP ya. Fanboys-nya itu kan ada satu koma sebelumnya, teman-teman. Nah, berarti kita di sini hanya diminta mencarikan subjeknya saja, ya. Yang alfa di situ ada keterangan, tidak bisa jadi subjek ya. Preposisi diikuti kata benda itu keterangan, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction lagi, nggak bisa ya teman-teman. Jadi nanti double conjunction, conjunction nanti ada dua. Otomatis subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan kalau kita masukkan yang Bravo, subjek predikat cuma dua nanti. Jadi kita tetap kehilangan satu aspek kalau dimasukkan yang Bravo. Kalau yang cari ada subjek, nah tapi ada predikat lagi, nggak bisa teman-teman ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, lectures convey information directly, but explanation seen in textbooks can offer greater clarity. Jadi kalau diartikan, eh, lectures itu pembicaraan-pembicaraan atau perkuliahan gitu ya, teman-teman. Jadi perkuliahan itu memberikan atau menyampaikan informasi secara langsung. Namun, penjelasan-penjelasan yang dilihat atau yang ditemukan di dalam textbook itu dapat menawarkan kejelasan yang lebih banyak atau lebih tinggi seperti itu atau lebih besar seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie semua menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Di situ ada kata originate, terbentuk atau berasal. Subjeknya adalah most thunderstorms. Ada conjunction when di situ ya, teman-teman. Kemudian, nah di sini ada verb SES yaitu condenses. Nah, tapi belum ada subjeknya ya, teman-teman. Dan di sini kan ada fanboys, and itu. Berarti nanti di sini kita juga harus, karena setelahnya ada predikat, berarti di sini kita juga harus masukkan satu verb SES satu lagi ya. Dan juga subjeknya. Jadi kita carikan subjek sama predikat. Kalau yang alpha cuman ada subjek, tidak ada predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang bravo subjek predikat tapi ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya double atau pemborosan ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie teman-teman. Kalau yang delta ini kebalik ya. Jadi urutannya itu harus subjek dulu baru predikat. Kalau ini predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, most thunderstorms originate when moist air rises rapidly and condenses in an unstable atmosphere. Jadi sebagian besar badai petir
itu berasal atau terbentuk ketika udara yang lembab itu naik dengan cepat dan juga mengkondensasi, mengalami kondensasi dengan cara yang, di atmosfer yang sedang tidak stabil. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 ada juga delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kalau ditarik dari depan, maaf teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat are broken, subjeknya adalah porcupine quails, kemudian ada conjunction us di situ ya. Jadi us di situ itu makna kedua, teman-teman. Dia conjunction karena setelahnya diikuti ada subjek predikat ya. Kemudian nah replace ini verb 3. Nah, karena ada conjunction selain fanboys harusnya kita membutuhkan satu subjek, satu predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Yang alpha tidak ada subjeknya, tidak bisa. Kalau yang Bravo sama, tidak ada subjeknya, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, nanti conjunctionnya double, gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, as porcupine quills are broken, they are shed and replaced over weeks. Jadi kalau diartikan, ketika duri-duri landa itu rusak atau patah mungkin gitu ya, mereka itu dilepas dan digantikan selama berminggu-minggu. Seperti itu. Oke, nomor terakhir dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, 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 semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Ada juga jawaban alpha. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat gained ya teman-teman. Subjeknya adalah the American Shakespearean actor, namanya adalah Edwin Booth. Jadi kata bendanya intinya di nama orangnya itu ya teman-teman. Kemudian, nah di situ ada conjunction selain fanboys when yang menandakan bahwa kita akan membutuhkan satu subjek predikat lagi ya. Nah di setelahnya itu sudah ada kata ganti yaitu he. Teman-teman itu subjeknya berarti ya. Tapi di sini belum ada kata kerja sebagai predikat lagi. Jadi di sini kita hanya membutuhkan kata kerja sebagai predikat saja. Nah di pilihan A, B, C, D yang bisa menjadi predikat antara alfa atau bravo. Kalau yang Charlie, materi kita hari pertama ya, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta ada preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Nah sekarang bedanya yang alfa sama bravo apa? Alfa itu adalah verb satu teman-teman. Dan verb satu itu dipakai di present ya. Yang tadi saya sampaikan. Jadi fakta. Caranya kita menyatakan fakta dalam bahasa Inggris itu nyebutnya present. Seperti itu. Dan untuk menyatakan fakta itu ada dua. Yaitu verb satu kata kerjanya ya. Atau kalau nggak gitu verb SIS. Kapan kita pakai verb satu? Verb satu ketika di predikat ya itu dipakai ketika subjeknya jama atau ada s-nya, teman-teman. Jadi kalau kata benda di subjeknya itu pakai s, maka verbnya jangan pakai s. Gitu ya. Kebalikannya, kalau misalnya subjeknya itu tidak pakai s alias dia tunggal, maka yang dipakaikan s adalah kata kerjanya. Jadi gampangnya cara menyatakan fakta seperti itu. Loser itu kan subjeknya bukan pakai kata benda, tapi pakai kata ganti.
Nah, kalau pakai kata ganti, berarti kalau verb satu itu kata benda jamak, teman-teman. Kan noun s kan? Nah, kata gantinya itu bisa pakai we, bisa pakai we itu artinya kami atau kita ya, teman-teman kan jamak itu. Ada they, mereka gitu ya. Kemudian ada orang kedua juga bisa, teman-teman. Orang kedua tunggal atau jamak. Kalau tunggal itu you, kamu. Kalau jamak itu you artinya kalian, ya. Kemudian ada juga orang pertama yaitu I. Orang pertama tunggal. Jadi we, they, you sama I itu yang memakai verb satu. Tapi kalau misalnya verb SIS itu dipakai untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu caranya bilang dia, teman-teman. Jadi he, kemudian she, kemudian it. Sedangkan kalau kita lihat di soal itu kan subjeknya pakainya he ya, teman-teman. Harusnya pakainya verb SIS. Oke, jadi he itu pakainya verb SIS bukan verb satu. Jadi yang alfa sudah pasti salah. Nah, selain itu di soal itu ada keterangan waktu lampau, teman-teman, yaitu kata sebentar. In 1864. Ini kan keterangan waktu lampau, teman-teman. Menunjukkan bahwa konteks informasinya itu terjadi di masa lalu atau lampau atau past gitu ya. Dan kalau lampau atau past apapun subjeknya pasti pakainya verb 2. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca in 1864, the American Shakespearean actor Edwin Booth gained critical acclaim when he performed Hamlet at the Winter Garden Theater in New York City. Jadi pada tahun 1864, pemeran Shakespeare Amerika namanya Edwin Booth itu mendapatkan pengakuan dari para kritikus ketika dia menampilkan atau memainkan Hamlet di Winter Garden Theater di New York City. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Dan juga contoh-contoh soal latihannya. Nah, gimana? Mungkin adakah yang ingin teman-teman tanyakan dulu sebelum kita akhiri? Silakan jangan sungkan-sungkan, teman-teman boleh di unmute kalau teman-teman ingin bertanya. Silakan. Sepertinya tidak ada ya. Nah, atau nanti ketika teman-teman menemukan kesulitan ketika mengikuti kembali rekaman, dan nanti saya harapkan teman-teman ini ya, mohon mencatat informasi penting apapun, karena kalau tidak dicatat, saya pastikan pasti nanti di bab ketiga, bab keempat, pasti teman-teman nanti ada yang bertanya lagi gitu. Jadi kayak mengulang-ulang. Dan kalau seperti itu biasanya saya akan bilang, mohon review materi hari kesekian kalau ada pengulangan gitu ya. Atau kalau yang belum kita bahas ya, itu nanti kita bahas hari ke sekian. Silakan Miss Mutia, boleh di-unmute Miss. Ya, sebelumnya izin, kebetulan saya sempat buka untuk latihan yang day 2, tapi kalau untuk rekamannya saya belum lihat. Nah, tapi eh, mungkin di sini saya berkesempatan untuk nanya terkait dengan perbedaan because sama jutsu sama by reason of. Terus satu lagi since that, saya di situ agak kesulitan untuk membedakannya gimana. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama adalah because saja. Because ini artinya karena ya teman-teman. Sama jutu, itu juga artinya karena. Cuman mereka beda kelas kata teman-teman ya. Kalau because ini yang kita pelajari hari ini, yaitu dia adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Yang mana kalau kita pakai because ataupun conjunction yang lain di dalam kalimat, maka pastikan subjek predikatnya nanti lebih dari satu kalau dihitung. Atau setelahnya because itu pasti subjek predikat, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan jutu karena dia adalah preposisi, tidak boleh setelahnya langsung diikuti subjek predikat. Preposisi itu penggunaannya adalah setelahnya harus diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya, teman-teman. Yang nantinya object of preposition atau objeknya preposisi ini akan berubah menjadi keterangan, jadi satu sama preposisinya. Misalnya ada kata benda kulkas, ketambahan preposisi di dalam kulkas, itu menjadi keterangan tempat. Di sebelah kulkas, di atas kulkas, itu kan jadi keterangan tempat, teman-teman. Yang awalnya kulkas itu kata benda, karena dia dicaplok oleh preposisi atau dimakan atau di apa ya, intinya dia dijadikan satu lah sama preposisi teman-teman. Itu menjadi keterangan. Nah, jutu itu juga sama, Mis.
Jutu itu adalah preposisi. Jadi ketika contohnya gini ya, eh karena sakit, karena sebuah penyakit gitu ya. Karena sebuah penyakit, Mister P tidak bisa mengajar, tidak bisa mengajar Jumat lalu. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah ini kalau di Inggriskan ya due to an illness, Mr. P tidak bisa berarti pakai could ya teman-teman karena ngomongin minggu lalu atau Jumat lalu. Jadi could not teach last Friday. Last Friday night gitu ya. Last Friday night. Sorry, Friday itu F-nya harusnya besar ya teman-teman. Maaf. Seperti ini. Nah, ini kalau pakai jutu ya, teman-teman. Tapi kalau because ya harus subjek predikat. Jadi kalau pakai because ya because he is sick misalnya, he is sick. Sorry, pakai he was ya karena lampau, teman-teman. He was sick, koma, Mr. P could not teach last Friday night. Seperti ini. Jadi kalau pakai because setelahnya subjek predikat, kalau pakai due to jangan. Due to itu hanya harus diikuti objek saja. Entah kata benda atau kata ganti. Mirip kayak subjek, teman-teman ya. Objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda juga kata ganti seperti itu. Itu ya, Miss. Jadi itu perbedaannya due to sama because of. Sama, sorry, maksud saya due to sama because saja. Due to itu sinonimnya adalah because of. Jadi kalau due to itu digantikan menjadi because of nggak masalah. Jadi because of an illness itu bisa seperti itu. Tapi kalau yang bawah because of he was sick itu salah, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi kelas kata itu menentukan penggunaan di dalam kalimat. Beda kelas kata, beda penggunaan. Dan kelas kata dalam bahasa Inggris hanya ada 8. Sedangkan kata dalam bahasa Inggris itu ada jutaan, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, miliaran gitu ya teman-teman. Yang mana itu dikategorikan hanya menjadi 8. Supaya memudahkan teman-teman. Makanya di dalam kalimat itu bagaimana. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian tadi selain jutu dan because of, sorry, selain because ada juga, sebentar tadi ada juga, apalagi tadi Miss Mutia? Saya lupa, mohon maaf Miss. Since that kalau di sini sih ada Since that. opsinya. Ya, since Oke. that tadi kan by reason of Hmm. udah tahu ya. Kalau Eh, since that itu dua, Miss. Jadi gini, eh ah, kalau by reasons of, jadi gini, kalau teman-teman menemukan ada preposisi, bla bla bla, preposisi lagi, itu jadiin satu aja. Anggap itu sebagai preposisi, teman-teman. Jadi lihat belakangnya. Contohnya gini, because of, itu kan belakangnya of, teman-teman. Berarti itu eh, preposisi. Tapi kalau misalkan nggak ada of-nya, berarti because aja. Nah kan berarti paling belakang kan, because-nya itu kan paling belakang. Nggak ada setelahnya itu kan nggak ada kata lain. Berarti itu adalah conjunction. Jadi dilihat paling belakangnya seperti itu, Mas. Jadi sama. By, apa tadi? By reason of. reason of itu juga preposisi seperti itu. Nah, kalau yang since, seperti yang saya sampaikan di contoh soal tadi ya, dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya satu kalimat, sorry, maksud saya satu kata, contohnya since ya, teman-teman, itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, kita buktikan ya, teman-teman. Kalau kita cari kata since di dalam kamus, nah ini ya, teman-teman. Nah, since itu kalau kita lihat, nah ini cuman kadang itu kamus itu nggak bagusnya seperti ini. Itu kelas katanya dijadikan satu, dicampur. Harusnya ini dibedain teman-teman. Jadi misalnya since yang pertama preposition, since yang kedua itu harusnya conjunction gitu ya, since yang ketiga itu harusnya. Nah, cuman ya beginilah kelemahan dari kamus Longman ini ya, teman-teman. Nah, tapi saya jelaskan apa perbedaannya since yang preposition, apa itu since yang conjunction dan apa itu since yang adverb. Cara bedainnya bagaimana? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, preposisi itu setelahnya harus ada kata benda sebagai objek yang nantinya dirubah jadi kata keterangan. Contoh ya, since 2 o'clock. Nah, itu kan setelahnya since gak ada predikatnya, teman-teman. Hanya diikuti kata benda 2 o'clock. Ya kan? Sama, misalnya lagi adalah, nah ini, since the 1970s. Itu setelah since cuma diikuti kata benda itu adalah
keterangan. Jadi since-nya itu preposisi ya, since-nya teman-teman. Nah, jadi preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, kalau yang conjunction ya yang kita pelajari hari ini. Conjunction itu terutama selain fanbase ya, setelahnya wajib ada subjek predikat. Jadi contohnya kalau since itu setelahnya ada subjek predikat seperti ini, since I left. Nah, setelah since ada pronoun atau kata ganti subjek ya. I itu kan subjek kalau objeknya me. Ya, teman-teman kalau I kan subjek, otomatis ada predikatnya. Nah, kalau ada subjek predikat berarti since-nya itu conjunction. Seperti itu. Contohnya lagi, since her father had died. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang keterangan, keterangan itu di dalam kalimat berdiri sendiri, berperan sebagai bagian kalimat yang dinamakan dengan keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ya kita nyebutnya complement. Dan adverb ini tempatnya boleh pindah-pindah. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah-tengah. Syaratnya harus diapit kalau tempatnya di tengah-tengah. Diapit oleh koma maksud saya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh since yang kata keterangan itu adalah misalnya, nah ini, since tiba-tiba titik, teman-teman. Ya, berarti dia bukan preposisi. Preposisi nggak mungkin di paling belakang sendiri. Ya, preposisi itu harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya yang dirubah jadi keterangan. Berarti dia bukan preposisi. Conjunction juga gitu, nggak boleh di paling belakang, teman-teman. Ya, harus ada subjek predikat setelahnya. Jadi kalau ada since yang berdiri sendiri di akhir kalimat seperti ini, itu adalah keterangan. Artinya sejak saat itu. Seperti itu. Jadi kalau preposisi artinya sejak, dia pasti diikuti kata benda waktu ya, teman-teman. Contohnya 2 o'clock, contohnya adalah apa tahun, contohnya kejadian sejarah, the end of the war, gitu ya. Itu adalah preposisi, artinya sejak. Tapi kalau yang conjunction, since itu punya dua arti ya, teman-teman. Punya artinya sejak, dia biasanya diikuti oleh subjek predikat lampau. Contohnya ini, teman-teman. Since I left, ini sejak artinya ya. Contohnya lagi nah ini since her father had itu kan lampau ya, had itu kan verb 2 teman-teman. Died seperti itu. Jadi eh had-nya itu auxiliary bentuk kedua ya dari have. Sudah artinya died itu verb 3. Jadi auxiliary have itu kan harus diikuti verb 3 materi hari pertama tentang auxiliary. Gitu ya. Jadi auxiliary dan gandengannya. Tapi intinya yang depan kan had itu kan bentuk kedua, verb 2 dari auxiliary have, teman-teman. Itu lampau gitu ya. Jadi since-nya itu artinya sejak. Tapi kalau since yang artinya karena itu biasanya diikuti present. Walaupun lampau juga boleh, tapi umumnya diikuti present atau menyatakan fakta, teman-teman ya. Jadi used to give the reason for something atau sinonimnya adalah because. Contoh, since you are, nah are kan miliknya present ya, teman-teman. Jadi since-nya itu artinya karena. Jadi since you are unable to answer, perhaps we should ask someone else. Karena kamu tidak bisa menjawab, mungkin kita sebaiknya menanyai orang yang lain. Seperti itu. Jadi since yang conjunction punya dua arti, ya, bisa artinya sejak. Kalau yang artinya sejak biasanya dia diikuti predikat lampau. Dia juga bisa artinya karena, biasanya diikuti present atau fakta. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang kelas katanya preposisi, artinya cuman sejak diikuti kata benda waktu, ya, teman-teman. Contohnya jam, contohnya tahun, contohnya bulan, contohnya hari, ataupun peristiwa sejarah seperti itu. Kalau dia keterangan, since itu berdiri sendiri, setelahnya nggak boleh. Objek itu nggak boleh. Adverb nggak boleh punya objek, teman-teman. Nggak boleh juga subjek predikat, ya. Nggak boleh juga objek seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu cara membedakan since yang preposisi conjunction sama keterangan seperti itu, Miss Nitya. Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, nah jadi cara gampangnya itu gini teman-teman ya. Teman-teman kuasai kelas kata dalam bahasa Inggris. Tapi nggak perlu buru-buru karena kita juga masih belajar 3 dari 8 ya. Dan yang perlu kita pelajari nanti cuma 7 kok teman-teman. Nggak sampai 8. Nah jadi kata benda, kata kerja, sorry kita belajar 4 ya. Kata benda, kata ganti, kata kerja sama conjunction hari ini. Jadi 4 teman-teman. Seperti itu dan masing-masing fungsinya beda-beda dan sudah kita pelajari semua. Ya, jadi kalau ada yang kata dalam bahasa Inggris kok
tergolong ke dalam conjunction, ya pasti penggunaannya sama semua dengan conjunction-conjunction yang lain. Gitu ya, walaupun punya arti yang beda. Kemudian misalnya dia keluarganya preposisi, pasti dia penggunaannya sama dengan preposisi-preposisi yang lain. Jadi sebenarnya part of speech atau kelas kata itu sebenarnya memudahkan kita, teman-teman, dengan menggunakan kata dalam bahasa Inggris di dalam kalimat seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Eliza, untuk bahan PowerPoint-nya ada di mana, Sir? Maksudnya bahan PowerPoint, Miss? Kalau untuk PowerPoint yang untuk mengajar atau instrumen mengajar tidak diberikan ya, teman-teman. Tapi kalau rekaman kelas untuk teman-teman belajar kembali itu diberikan. Seperti itu. Atau ada pertanyaan lain? Silahkan, teman-teman. Maaf, Sir, apa beda dari has, have, sama had? Has sama had itu adalah verb. Jadi gini, itu beda bentuk saja, teman-teman ya. Ini yang kita bahas adalah auxiliary ya, teman-teman, bukan yang artinya memiliki. Ini yang auxiliary dulu. Jadi atau sama aja sih sebenarnya. Jadi have has had yang auxiliary ataupun yang kata kerja murni yang artinya memiliki itu ya. Sebenarnya pembentukannya sama saja. Jadi has itu adalah verb SES ya, sama kayak misalnya looks, misalnya eats ada S-nya itu. Kemudian kalau have itu adalah verb satu. Ya, jadi has itu verb SES, have itu verb satu. Kapan dipakainya? Dipakainya di present yang tadi sudah saya sampaikan, Mister. Ya, bedanya apa? Tadi juga sudah saya sampaikan, has dipakai ketika subjeknya tunggal, ya. Have dipakai ketika subjeknya jamak untuk fakta. Tapi kalau untuk lampau itu pakainya adalah had karena dia adalah verb 2. Seperti itu. Jadi perbedaannya has, have sama had adalah has itu verb SES ya dipakai untuk fakta subjeknya tunggal. Have itu adalah verb satu dipakai untuk fakta subjeknya jamak. Had itu adalah verb 2 dipakai untuk lampau. Subjeknya apapun ya. Kalau lampau itu nggak lihat subjek teman-teman ya. Pokoknya lampau ya pakainya pasti verb 2. Seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sepertinya tidak ada ya. Oke, atau nanti ketika teman-teman mengikuti rekaman menemukan kesulitan atau ketika mengerjakan latihan menemukan pertanyaan boleh dijaprikan ke saya. Nanti saya bantu lewat japri. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great night, guys.